Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan software Air Commander pada materi distribusi normal. Baik, kita langsung lanjut aja ke contoh kasusnya. Baik, kita sudah di contoh kasus yang pertama. Pertama-tama kita harus sudah buka dulu nih software Air Commander-nya. Lalu kita identifikasi apa yang ditanya oleh soal dan apa yang diketahui oleh soal. Nah, di sini kan ada yang diketahui oleh soal dan ditanya uji hipotesisnya. Kita langsung aja masukin ke window yang ada di Air Commander, window yang atas yang diketahui di soal, yaitu N sama dengan 40, new atau kita simbolin M sama dengan 250, simpangan baku atau S kita simbolin S ya, itu 24, lalu ada X bar kita simbolin X sama dengan 225. Nah, setelah kita input yang diketahui pada soal, kita lanjut masukin rumusnya nih, kan yang ditanya uji hipotesisnya. Maka tertulis Z0 sama dengan buka kurung X min M, tutup kurung, garis miring, buka kurung S, garis miring, SQRT, buka kurung N, tutup kurung. Di bawah rumusnya, kita tambahin lagi variabel Z0 untuk sebagai variabel pemanggil dari outputnya. Nah, setelah kita input semua yang diketahui dan rumusnya, kita klik Ctrl plus A atau kalian bisa drag aja. Itu lanjut kita klik submit, ada button submit di sini. Kita klik submit untuk melihat outputnya. Nah, di sini di window outputnya sudah terprint hasilnya yaitu min 6,881. Ini dibulatkan ya, jadi sudah sesuai dengan perhitungan manualnya. Itu untuk contoh kasus yang pertama. Baik, di contoh kasus yang kedua, kita langsung aja cari tahu apa yang diketahui dan ditanya oleh soal. Nah, di sini kan diketahui N sama dengan 45. Kita langsung input aja nih ke Windows scriptnya yang ada pada Air Commander. N sama dengan 45, lalu ada mu atau kita simbolin M sama dengan. Nah, di sini karena bentuknya nominal rupiah, jangan sampai salah dalam penulisan baik angkanya ataupun formatnya ya. Di sini 40.500.000. Nah, jangan sampai salah nol karena akan berbeda nanti hasilnya teman-teman. Lalu ada simpangan baku atau kita simbolin S sama dengan 20.500.000. Lalu ada X bar atau X sama dengan 45.400.000. Nah, setelah udah kita input semua yang diketahui di soal, kita langsung masukin rumusnya. Z0 sama dengan buka kurung X min M, tutup kurung, garis miring, buka kurung S, garis miring SQRT, buka kurung N, tutup kurung. Nah, di bawah rumus jangan lupa kita tambahkan Z0 lagi untuk menjadi variabel hasilnya nanti di output. Nah, sebagai informasi juga ya, di sini kenapa di contoh kasus kedua dan contoh kasus tadi yang satu sebelumnya kita pakai SQRT, karena di sini SQRT ini fungsinya untuk manggil akar kuadrat. Karena di rumus aslinya perhitungan manualnya itu kan simpangan baku dibagi akar n kan. Nah, di sini fungsi SQRT ini sebagai pemanggil akar lah di software Air Commander ini. Nah, kita lanjut aja langsung, kita Ctrl plus A lalu kita klik submit. Maka keluar hasilnya yaitu 1,6034. Itu untuk contoh kasus yang kedua. Oke, untuk contoh kasus selanjutnya, contoh kasus ketiga, kita langsung cari tahu aja apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanya pada soal. Di sini kan yang diketahui ada makin banyak nih dari soal-soal nomor 1 ataupun nomor 2. Jadi langsung aja kita input. Di sini ada X bar 1, kita simbolin X1 sama dengan 550. Lalu X bar 2 sama dengan 200. Lalu simpangan baku kita simbolin S, S1 sama dengan 525. Lalu S2-nya S2-nya sama dengan 220. Sini ada N1 sama dengan 240, N2-nya sama dengan 250, dan D0 sama dengan 200. Oke, setelah semuanya kita input yang diketahui di soal,
langsung aja masukin ke rumusnya. Di sini rumusnya itu Z0 sama dengan buka kurung lagi X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang D0 tutup kurung garis miring buka kurung SGRT buka kurung S1. Nah, di sini karena ada kuadrat, maka simbolnya menggunakan shift 6 ya. Nah, simbol petik yang ini pangkat 2 dibagi N1 buka tutup kurung ditambah buka kurung S2 pangkat 2 dibagi N2 atau garis miring 2 N2 tutup kurung. Nah, di sini kita taruh Z0 lagi di bawah rumus. Setelah itu kita cek lagi nih ada yang salah atau enggak di rumus ataupun diketahuinya, lalu langsung kita Ctrl plus A untuk melihat hasilnya dengan klik submit di button submitnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya yaitu 4,094576 atau di perhitungan manual dibulatkan menjadi 4,0946. Itu untuk contoh kasus yang ketiga. Baik, untuk contoh kasus yang keempat masih sama. Kita harus cari tahu dulu apa yang diketahui dan ditanya pada soal. Nah, di sini kan sudah ada yang diketahui di soal, kita langsung input aja. Yaitu P sama dengan 0,50. Nah, untuk penulisan desimal pada recommender itu menggunakan titik 0, jadi 0.50. Begitupun untuk Q, yaitu kan 0,50 juga, Q sama dengan 0.50. Lalu N sama dengan 420 dan X barnya atau kita simbolkan X sama dengan 375. Lalu kita masukin rumusnya. Di sini rumusnya Z0 sama dengan buka kurung X min buka kurung N dikali P. Nah, dikalinya itu menggunakan bintang, atau di komputer atau di laptop tuh bisa klik shift plus 8. Lanjut tutup kurung dibagi buka kurung SGRT, buka kurung sekali aja teman-teman, SGRT, lalu buka kurung lagi N dikali P dikali Q, tutup kurung. Setelah kita masukin rumus, jangan lupa Z0 di bawah rumusnya, kita klik Ctrl plus A, lalu langsung aja klik submit untuk melihat hasilnya. Nah, di sini di window outputnya sudah keluar output atau hasilnya yaitu 16,10235, atau di perhitungan manual hasilnya itu 16,1024 karena pembulatan. Oke, mungkin itu untuk contoh kasus yang keempat. Baik, untuk contoh kasus yang kelima atau contoh kasus yang terakhir pada software recommender ini, kita langsung aja masih sama seperti contoh kasus sebelumnya. Kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan ditanya oleh soal. Di sini kita input aja langsung yang diketahui di soal. Di sini ada N1 sama dengan 400, enter N2 sama dengan 200, enter lagi. Di sini ada X bar 1 atau X1 sama dengan 40, X2 nya sama dengan 55. Lalu ada P1 sama dengan 0,1. Nah, 0, nya jangan lupa pakai titik ya teman-teman, 0.1. Lalu ada P2 sama dengan 0,275. Lalu Q1 nya 0,9, Q1 sama dengan 0,9, Q2 sama dengan 0,729. 0,725. Lalu D0 sama dengan 0. Nah, diperhatikan lagi jangan sampai salah penginputan karena di sini P2 dan Q2 hampir mirip-mirip angkanya 0,275 dan Q2-nya 0,725. Karena apa yang kita input ini akan berpengaruh dengan hasilnya. Lalu kita masukin rumus langsung. Rumusnya itu Z0 sama dengan buka kurung lagi P1 dikurang P2
tutup kurung, dikurang D0, tutup kurung, garis miring, buka kurung SQRT, buka kurung lagi, P1 dikali Q1 garis miring N1 tutup kurung ditambah P2 buka kurungnya P2 dikali Q2 garis miring N2 tutup kurung, dan di bawah rumusnya kita tambahkan Z0 seperti biasa. Nah, kita cek lagi apa yang kita input tadi apakah sudah benar atau belum. Lalu kita Ctrl plus A, lalu langsung kita klik submit untuk melihat hasil atau outputnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya yaitu min 5,00639 atau dibulatkan menjadi min 5 untuk hasil dari contoh kasus yang kelima. Mungkin itu untuk contoh kasus yang kelima sekaligus menjadi contoh kasus terakhir pada software Recommender pada tutorial kali ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait tutorial software Recommender pada materi distribusi normal. Sebenarnya masih ada contoh kasus satu lagi yaitu contoh kasus ke-6, tapi akan saya bahas di versi SPSS nanti. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.